Personality Plus, bagaimana memahami orang lain dengan memahami diri Anda sendiri. Bagian kedua, potensi kepribadian. Bab ketiga, mari kita bersenang-senang dengan sanguinis populer. Part yang keempat, lugu dan polos. Sanguinis yang populer adalah satu-satunya pemilik kepribadian yang tampaknya selalu lugu dan polos. Sanguinis populer naif dan mempunyai kesederhanaan kanak-kanak sampai usia lanjut. Mereka sebenarnya tidak lebih bodoh daripada watak lainnya. Hanya kadang-kadang saja mereka kelihatan seperti itu. Saya punya teman bernama Patty yang bisa dijadikan contoh yang sempurna. Dia punya mata besar berwarna coklat dan dia menggunakan bulu mata palsu yang paling panjang sehingga dia selalu tampak seakan-akan sedang berdiri di bawah sepasang atap. Apa saja yang kita katakan kepada Patty, dia akan mengerjapkan bulu matanya dan menjawab, "Wah, saya tidak pernah dengar tentang itu." Pada suatu hari suami saya bertanya pada saya, apakah Patty pernah mendengar sesuatu? Bagi orang sanguinis yang populer, segala-galanya merupakan pemikiran yang masih segar. Antusias dan ekspresif. Sanguinis populer adalah orang yang emosional dan demonstratif, yang selalu optimis dan antusias terhadap hampir segala-galanya. Apa saja yang Anda nyatakan, dia ingin melakukannya, dan kemana saja Anda menyebutkan akan pergi, mereka ingin pergi ke sana. Mereka bergerak, melompat, melambai, dan menggeliat. Seorang pendeta sanguinis populer yang saya kenal sering begitu bernafsu dengan apa yang dikotbahkannya sehingga dia merasa terkekang oleh satu tangan yang memegangi Alkitab dan hanya satu tangan yang bebas untuk digerak-gerakan. Maka dia melonjak-lonjak dengan satu kaki untuk membuat penekanan dengan menyepakkan sebelah kakinya. Kalau Anda tidak kebetulan terpukau oleh topik yang dikemukakannya, Anda akan merasa takjub menyaksikan bagaimana dia melakukan hal itu tanpa kehilangan keseimbangan. Seorang gadis menjelaskan keluarganya yang sanguinis populer dengan mengatakan, "Kami tumbuh besar di rumah di mana emosi menetes-netes dari dinding." Sahabat saya Connie punya beberapa salon kecantikan dan dia mengatakan pada saya dia berusaha mempekerjakan penata rambut yang sanguinis populer sebab hanya mereka yang tetap antusias walaupun mendengarkan semua masalah menyedihkan yang diceritakan oleh pelanggan sepanjang hari. Pada petang hari, salon sudah berantakan, gulungan rambut berserakan di mana-mana, dan mereka saling meminjam sisir satu sama lain. Tetapi mereka berhasil melewati setiap hari dalam keadaan tetap utuh, dan saya tinggal menyewa wanita tukang bersih-bersih untuk datang setiap malam merapikan tempat itu. Kata luar biasa harus diciptakan untuk menjelaskan tentang sanguinis yang populer, karena setiap pemikiran dan kata jauh melampaui yang biasa dan jelas sekali merupakan hal ekstra. Penuh rasa ingin tahu. Sanguinis populer selalu penuh rasa ingin tahu dan tidak ingin ketinggalan apapun. Di pesta-pesta, kalau seseorang dengan watak itu sedang terlibat dalam sebuah percakapan dan mendengar namanya disebut di seberang ruangan, dia akan berhenti di tengah-tengah kalimat dan menoleh ke suara yang baru didengarnya. Kerap kali sanguinis populer seperti radio yang mencari gelombangnya diputar-putar, menyetel berbagai stasiun yang berbeda-beda. Pikiran sanguinis populer dengan cepat berpindah-pindah dari satu percakapan ke percakapan lainnya, sehingga mereka tidak melewatkan apapun. Mereka selalu ingin mengetahui segala-galanya. Rahasia membuat mereka senewan. Mereka mengintip hadiah Natal dan mereka selalu mengetahui lebih dulu apa yang seharusnya merupakan kejutan. Sanguinis populer juga ingin menyelidiki apa saja yang belum mereka ketahui. Seorang wanita menceritakan pada saya bahwa dia menyuruh orang mengganti atapnya dan dia tidak tahu bagaimana itu harus dilakukan. Maka dia naik tangga. Bayangkan betapa keheranan para pekerja ketika dia muncul di atas rumah dan merayap ke cerobong atap. Mereka berusaha menyuruhnya turun sebelum dia terjatuh, tetapi dia mengatakan pada mereka bahwa dia ingin belajar tentang cara memasang atap. Seorang laki-laki membantunya naik ke cerobong atap di mana dia bisa duduk dan melihat. Sementara dia mengajukan pertanyaan dan membuat isyarat dengan penuh semangat, dia bersender ke belakang, kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam cerobong atap.
Dia menjerit dan orang-orang berlarian menolongnya. Diperlukan 4 orang laki-laki untuk menariknya keluar. Satu orang memegangi masing-masing tangan dan kaki. Seluruh punggungnya tergores bata dan celana putihnya penuh jelaga. Sementara orang-orang membantunya mencapai tangga, seseorang berkata, "Kita tidak perlu adegan Mary Poppins di atas ini." Selamanya menjadi kanak-kanak. Salah satu alasan mengapa sanguinis populer mempertahankan terus cara-cara yang kekanak-kanakan adalah karena dulu mereka anak-anak yang menyenangkan. Mereka disayang oleh orang tua dan guru, dan mereka tidak ingin meninggalkan kehidupan sebagai pusat perhatian. Alasan lainnya adalah bahwa mereka sebenarnya tidak suka tumbuh menjadi dewasa. Sementara orang dari watak lainnya ingin meninggalkan masa kanak-kanak, sanguin yang populer menyukai dunia kepura-puraan. Semua gadis adalah Cinderella dan semua anak laki-laki adalah Prince Charming. Dalam dongeng, Prince Charming tidak pernah bekerja. Mereka menunggang kuda putih menuju matahari terbenam, tapi mereka tidak pernah perlu mencari pekerjaan. Umur mendatangkan tanggung jawab, dan sanguinis populer punya pembawaan lebih suka menghindari keharusan mapan dalam kehidupan selama mungkin. Sukarelawan untuk tugas. Karena sanguin populer ingin selalu bisa membantu dan populer, mereka mengajukan diri secara sukarela tanpa memikirkan konsekuensinya. Pada suatu malam di sebuah pesta, Linda dan Fonny sedang membicarakan masalah penjagaan bayi. Linda memerlukan saran untuk menjaga 5 anak sepanjang malam. Fonny si sanguinis populer berkata, "Jangan khawatir Linda, kita akan menemukan seseorang untukmu." Setelah kesempatan yang ditunggu-tunggu semakin dekat, Linda menelepon Fonny untuk menanyakan bagaimana perkembangan kita dan mendapatkan bahwa Fonny sudah pergi ke Eropa untuk berlibur selama sebulan. Jangan mengandalkan kata kita dari sanguinis populer, sebab kita mungkin tidak ingat lagi dengan apa yang kita ajukan untuk dilakukan secara sukarela. Pada suatu malam, ketika saya dan Fred mengajarkan watak kepada satu kelompok di New York, saya menyebutkan betapa sanguinis populer mengajukan diri secara sukarela dan tidak mengikuti kata-katanya sendiri. Sebagai contoh, kalau seorang sanguinis populer mengajukan diri secara sukarela untuk membuatkan kopi pada waktu istirahat kita malam ini, kita akan mendapatkan bahwa dia bahkan lupa memasang teko listriknya, kata saya. Pada saat itu, seorang gadis bermata lebar yang menawan di deretan depan berseru, lari sepanjang lorong dan lenyap di dapur. Dia gadis sanguinis populer. Ternyata dia telah mengajukan diri secara sukarela untuk membuatkan kopi dan dia tidak pernah mencolokkan teko listriknya. Tentu saja, malam itu kami tidak minum apa-apa. Sanguinis yang populer suka mengajukan diri secara sukarela dan mereka punya itikat baik. Tapi kalau Anda ingin minum kopi, lebih baik Anda mencolokkan tekonya sendiri. Demikian Personality Plus bab ketiga bagian keempat. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.